Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan mereaction sebuah video dari Ustadz Idrus Ramli, ya, yang kemudian ketika seorang jamaah bertanya bagaimana status seorang makmum yang sholat di belakang seorang imam yang berpaham Wahabi. Jadi Idrus Ramli ini tidak menjelaskan, ya, Wahabi yang dimaksud ini seperti apa, ya. Dan kemudian beliau menjawab bahwasanya orang yang sholat, ya, di belakang imam yang berpaham Wahabi, sholatnya sah tapi hukumnya makruh, ya. Kemudian beliau juga mengatakan sebagian ulama berpendapat tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, ya. Dan ulama lain juga mengatakan bahwasanya dia tidak mendapatkan pahala kecuali sedikit. Nah, coba kita lihat bersama videonya, ya. Ustaz, kalau kita imamkan orang tu dapat Wahabi, jadi yang makmum tu kira macam mana, tak sah ke tak sah solat tu? Kalau orang sholat berjamaah imamnya Wahabi itu sah, tapi hukumnya makruh. Apakah dapat pahala berjamaah? Sebagian ulama bilang gak dapat pahala berjamaah, lebih bagus sholat sendirian. Ada yang bilang dapat pahala tapi sedikit sekali. Jadi kalau cari imam yang ahlus sunnah wal jamaah. Teman-teman saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya pernyataan beliau, ya, ketika ditanya seorang dari jamaahnya, kemudian menjawab bahwasanya hukumnya ini sah tapi makruh. Makruh ini kan sesuatu yang dibenci, ya. Dan orang yang salat di belakang Wahabi, ya, dia mengatakan bahwasanya dia tidak mendapatkan pahala salat berjamaah. Dan ada juga berpendapat pahalanya yang sedikit, bahkan di video yang lain dia mengatakan lebih baik salat sendiri, ya. Nah, kemudian seorang jamaahnya ini bertanya kembali, ya, bagaimana kemudian mereka yang sekarang mau melaksanakan haji atau umroh, ya, bagaimana status salat mereka ketika mereka kemudian salat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Coba kita dengarkan jawaban Idrus Ramli, ya, ketika memberi jawaban kepada jamaah yang bertanya tentang mereka yang berhaji atau umroh, ya. Coba kita simak bersama videonya. Yang datang semayang di Madinah dan berkaduk berimam ke Wahabi itu jangan semayang, Ustaz. Ya kan sekarang ini imamnya ada yang ahlus sunnah, ada yang Wahabi. Kita kan tak tahu pasti ini yang aswaja apa yang Wahabi. Ya mungkin yang ahlus sunnah sembahyang aja dah kalau ke sana. Kan kalau tahu yang makruh, kalau tak tahu tak makruh. Anggap aja itu yang ahlus sunnah. Kalau kita pergi umroh atau haji, biar tak makruh, ini yang ahlus sunnah mungkin ini. Teman-teman saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya jawaban dari Ustadz Idrus Ramli yang mengatakan bahwasanya sekarang di Mekah tidak semua Wahabi, ya, ada yang ahlus sunnah, kata beliau, ya. Maka kemudian orang yang salat di sana anggap saja imamnya ini ahlu sunnah, ya. Kalau orang yang tidak tahu katanya kan hukumnya tidak apa-apa. Ini kan sangat berbahaya, ya, fatwa yang seperti ini. Dia tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Wahabi. Apakah Wahabi ini adalah mereka golongan kelompok yang sesat, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, atau mungkin berpaham Khawarij, ya, seperti Abdul Wahab bin Rustum. Dia tidak menjelaskan itu, ya. Sehingga kalau orang mengikuti fatwa dari Ustadz Idrus Ramli ini, maka orang-orang ini akan ragu, ya, untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram, ya, seperti yang diimami oleh Imam As-Sudais dan imam-imam yang terkenal lainnya dari imam Masjidil Haram, ya. Padahal pahalanya sangat luar biasa, ya, sholat di Masjidil Haram. Tapi kalau orang mengikuti fatwa yang seperti ini, maka orang akan ragu, ya. Mungkin orang tidak mau pergi, ya, untuk sholat di sana karena Ustadz Idrus Ramli ini mengatakan
di videonya yang lain mengatakan bahasanya lebih baik sholat sendiri. Nah, ini pada video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari guru kita Ustadz Dasman Yahya Ma'ali tentang permasalahan ini ya. Coba kita simak bersama videonya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Izin bertanya Ustaz mengenai hukum ini Ustaz. Ada yang mengatakan kalau kita sholat di depan imam yang berakidah, ini lagi-lagi tuduhan Ustaz ya, berakidah Wahabi, itu sholatnya bisa makruh Ustaz. Lebih baik disarankan untuk kita sholat sendiri saja. Ini seperti apa hukumnya? Apakah ini benar atau ada penjelasan secara Ustaz? Jazakallah khair. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kalau mengikut pertanyaannya, bukan makruh, batal. Karena dia katakan salat di depan imam yang bermazhab Wahabi. Salat di depan imam dimanapun batal. Walaupun imam ya? Walaupun siapapun imamnya, sekalipun imamnya waktu itu Rasulullah SAW. Jadi salat tidak boleh di depan imam, tapi di belakang imam. Nah, pertama yang dimaksud dengan Wahabi apa? Ya, tidak jelaskan maksud Wahabi ini apa. Kalau yang dimaksud Wahabi adalah orang-orang yang sesat, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah dan dari pemahaman as-salafus salih min hazil ummah, atau berpaham khawarij ya, seperti Abdul Wahab bin Rustum, itu kita katakan jangan sholat di belakangnya ya, jangan sholat di belakangnya, karena sholat di belakang yang imam yang lebih benar itu lebih baik. Dan bahkan ada yang mungkin tidak buat desah sholat di belakangnya apabila mereka memang tidak ini keluar dari Islam, karena sebagian bid'ah itu membuat pelakunya keluar dari Islam, seperti Gulat ar-Rafidah. Tapi kalau maksudnya adalah Wahabi, yang dimaksud adalah yang mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya katakan bukan makruh, bahasa sunat muakkad, malah bahkan mesti diikuti. Karena yang disebut dengan makna ini Wahabi adalah konsep akidahnya Al-Quran dan Sunnah mengikut as-salafus salih, tanpa ada ta'wil, tanpa ada ta'til, tanpa tashbih, tanpa tamthil. Ini akidahnya. Jadi akidah inilah yang lurus. Kemudian kalau beribadahnya tidak mau menambah, modifikasi, kreasi dan modifikasi. Sebab apa? Karena Nabi sudah cukup memberikan ibadah yang sudah diinginkan Allah dari kita. Apapun ibadah yang ingin Allah inginkan sudah cukup. Dalam hadis dari Abu Daud sudah disebutkan, apapun yang Allah perintahkan kalian lakukan, saya sudah perintahkan. Apapun yang Allah larang kalian lakukan, Allah sudah larang. Oh, tapi ke mikrofon tidak ada zaman Nabi bid'ah. Berarti antum gagal paham lagi gitu ya. Saya katakan mikrofon ini sunnah, bukan bid'ah. Sebab Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi seluruh masalah duniawi, seluruh yang baru itu adalah sunnah Nabi SAW. Apa sebab? Nabi bukakan pintunya. Bahkan Allah sudah rekomendasikan, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah ciptakan bagi kalian khayl, kuda, kemudian hamir, abghal, kemudian bagal, peranakan kuda dengan keledai, wal hamir, dan keledai untuk kalian jadikan kendaraan dan menjadi perhiasan. Dan Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan lain yang belum kalian ketahui. Dalam hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmizi dengan sanad hasan insyaallah taala, Nabi menyebutkan akan datang zamannya umatku menaik kendaraan dari dalam. Berarti seperti mobil, bemo, bajai, pesawat, jet dan sebagainya. Kita kendaraan dari mana? Dari dalam. Berarti ini sudah sunnah Nabi. Cuman tuan-tuan lambat aja memahami, itu masalahnya.
Jadi sehingga dikatakan ini sebagai bid'ah. Enggak, itu sunnah. Karena antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oleh itulah para ulama menyebutkan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu adalah ibahah. Illa ma dalla ad-dalilu ala khilafih. Kecuali ada dalil yang berbeda dengannya. Makanya kalau ada yang mengharamkan sekolah seperti tadi, tanya apa dalilnya. Sebab hukum asalnya boleh sekolah di mana saja. Tapi kalau ditanya tentang tentang ibadah, ada yang menyuruh, tanya dalilnya, ada dalil menyuruh atau tidak? Karena hukum asalnya ibadah tak boleh, karena sudah lengkap. Karena kita beribadah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Sebab Nabi sendiri disuruh ikut yang diwahyukan, tak boleh ikut keinginan orang yang tidak berilmu. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ittabi' ma yuha ilaika min rabbik wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Wahai rasul, ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, jangan ikut keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh itu, maka apa pertanyaan tadi? Salat di belakang imam yang Wahabi lebih afdal daripada salat yang bukan Wahabi. Dari yang makna ini, yaitu bila misalnya tanda-tanda Wahabi kan banyak disebutkan sekarang, misalnya tidak mau pakai akal katanya. Ya mana pula ada orang kalau nak pakai akal tak sah solatnya Ustaz ya. Karena wajib syar'i itu manutun bil akal, tak mungkin tak berakal. Cuman akalnya masih original katanya, belum pernah dipakai. Baguslah daripada akal yang sudah teruk, akal yang sudah banyak rusak, lebih baik yang masih ori gitu. Kaum muslimin dan muslimat, tidak ada kita yang tidak menggunakan akal, cuman ada yang tahu menggunakan akal sesuai dengan katalog, ada yang main hantam saja sehingga akalnya rusak. Antum punya mobil tak pakai katalog, ya yang mobilnya bensin masuk nanti solar. Anak lilah juga deklas, tidak mau dia. Atau misalnya motor antum pakai oli samping tapi tak diisi-isi, atau yang tak pakai oli samping dibikin oli samping, dan mesti tak campur bikin campur, tak masuk. Oleh itu makanya akal orang ahlus sunnah wal jamaah itu adalah original, memang tidak dirusak, tidak dirusak dengan yang lain. Makanya digunakan menurut katalog yang Allah tentukan, bahwa wahyu lebih hebat dari akal. Maka ketika berhadapan wahyu dengan akal, akal harus mengalah, jangan dikalahkan wahyu dengan akal. Berarti nanti teruk akal ini, dipaksakan masuk. Alhamdulillah akal ahli sunnah itu lebih luas. Sebab apa? Dia bisa menerima semua wahyu. Akal yang bukan ahli sunnah sempit, sebab sehingga sebagian diterima, sebagian ditolak. Ahli sunnah wal jamaah alhamdulillah akalnya luas. Sejak zaman Nabi lagi sampai hari ini, akal ahli sunnah itu luas, semuanya masuk akal, tidak ada yang tidak masuk akal. Tapi yang ahli bid'ah banyak yang tak masuk akal. Apa sebab? Karena sudah banyak rusaknya, sudah banyak isi yang macam-macam, sehingga terjadi kontradiktif di dalamnya. Alhamdulillah, seperti kata kalau tadi Sa'ilmi mengatakan laisa kamitslihi syai'un, ini bisa dibawakan kepada semua sifat. Kita katakan laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitsli nuzulihi nuzulun, وليس كمثل بصره بصر وليس كمثل علمه علم وليس كمثل قدومه قدوم وليس كمثل مجيئه مجيء وليس كمثل استواء استواء وليس كمثل ضحكه ضحك وليس كمثل يده يد. Selesai masalah semuanya, sehingga tidak ada yang ditolak dan tidak ada tasbih dan tajsim. Cuman masalahnya tadi masuk sebelum wahyu masuk rumus-rumus yang disalin dari Ocu Aristoteles, ya, lalu dimodifikasi menjadi filsafat Islami namanya. Sama dengan orang yang mengatakan ada musik Islami semacam itu. Oleh sebab itu ikhwani fillah, kalau yang dimaksud adalah Wahabi yang seperti ini, insya Allah tidak makruh solatnya, tapi dianjurkan karena mereka menerapkan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau maksudnya yang suka ngapirkan orang dengan sembarangan, ini kalau dimaksudkan Syekh Muhammad Ibrahim yang suka sembarangan mengapirkan orang, ini dusta, dusta, dan dusta.
karena bukunya silakan dibaca. Kalaupun nanti ada ungkapannya yang dipahami seperti itu penyimpangan pemahaman, karena diambil dari orang yang memusuhi beliau memahaminya, sehingga perkataan saya sendiri, kalau yang suka akan ditafsirkan dengan tafsir yang benar, tapi kalau tidak suka bisa nanti ditafsirkan dengan yang lain-lain. Oleh sebab itu, maka kalau itu yang dimaksud Wahabi, tak zikir bersama, tidak bertagawul istighasan, tidak salawatan dan sebagainya, ya istighasah ada, salawat ada, tapi tidak istighasahan dan sebagainya, tidak haulan dan sebagainya. Kalau itu maksudnya bukan makruh, tapi justru dianjurkan. Dan anehnya nanti kaum muslimin, kalau ini dipakai oleh Ahlussunnah di Indonesia, nanti naik haji dan umroh payah mereka. Nanti meragu-ragukan sah tidak solat kami di belakang Wahabi, karena imamnya semua itu Wahabi. Dan kira-kira kalau sempat diundang misalnya Syekh Sudais ya ke masjid kita di Riau ini, apakah Masjid Raya An-Nur atau Masjid Islamic Center atau di Rahul dan sebagainya, kira-kira mau tidak mereka melihat Syekh Sudais jadi imam ya? Kalau enggak, kira-kira apa tanggapan kita? Kalau boleh, kira-kira mereka solat diulang kembali atau tidak? Allah musta'an. Maka jangan dipersempit yang luas, kawan. Terima kasih dan mohon maaf. Teman-teman salam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya penjelasan yang sangat jelas dari guru kita Ustadz Dasman Yahya Ma'adi hafizallahu taala ya. Memang Ustadz Idrus Ramli tidak menjelaskan kepada jamaahnya apa yang dimaksud dengan Wahabi itu ya. Apakah Wahabi yang dimaksud adalah kelompok sesat yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka yang berpaham Khawarij seperti Abdul Wahab bin Rustum ya, maka kita tidak boleh salat di belakang mereka ya. Akan tetapi kalau yang dimaksud Wahabi ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka ini sesuatu yang salah ya. Tidak benar kita mengatakan hukumnya makruh ya, bahkan ini sunnah ya, kata beliau bagaimana? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian memberantas bid'ah, tahayul dan khurafat ya, sehingga kemudian orang-orang yang kepanasan, yang tidak setuju dengan beliau, maka kemudian menyebarkan isu ya, Wahabi adalah kelompok sesat, Wahabi ini adalah begini dan begitu, sesuatu yang buruk yang dicitrakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kalau kita mengatakan salat di belakang yang berpaham Wahabi maksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka inilah tidak benar ya apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli. Bisa jadi orang akan was-was ya, mereka akan was-was salat di Masjidil Haram, sementara di Timur Tengah, di Saudi Arabia, mereka menggelari Saudi Arabia adalah negeri Wahabi ya. Kemudian orang yang datang haji dan umroh ini akan menjadi ragu ya salat di belakang mereka kalau mereka ikut fatwa Idrus Ramli ini. Maka inilah sesuatu yang tidak benar ya. Semoga video yang kita bagikan kali ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.